Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Untuk mengawali konsultasi pada kesempatan kali ini, marilah kita sejenak merenungkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat At-Talaq pada ayat yang keempat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman ketika mereka harus berpisah dengan istrinya, baik berpisah karena perceraian maupun berpisah karena kematian, maka istri harus menjalani masa iddah. Apa itu masa iddah? Masa iddah adalah masa wanita menunggu dan menahan diri dari menikah, baik itu setelah bercerainya dari suaminya ataupun setelah wafat suaminya. Dan iddah ini hukumnya wajib bagi seorang wanita sebagai bentuk pemuliaan kepada suaminya. Di antara hikmah adanya iddah dalam agama Islam yang mulia ini, yang pertama, kalau itu perpisahannya karena perceraian, artinya suami mentalak istrinya, maka diharapkan dalam masa iddah itu akan muncul rasa kasih sayang antara suami dengan istri, sehingga mereka bisa bersatu kembali dalam ikatan pernikahan. Kemudian hikmah yang kedua adalah agar diketahui kosongnya rahim seorang istri. Artinya ketika dia terpisah dengan suaminya yang pertama, baik itu karena perceraian atau karena kematian, maka dipastikan di rahim istri tersebut tidak ada benih suami yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Talaq pada ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhuri wallai lam yahidan. Wanita-wanita yang tidak haid, itu wanita yang menopause, maka di antara istri-istri kalian yang mereka ragu tentang masa iddah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Mereka beriddah dengan 3 bulan Hijriyah. Wallai lam yahidan. Dan iddah dengan 3 bulan itu juga berlaku untuk wanita yang belum haid. Artinya seorang anak perempuan yang dinikahkan, dia belum pernah mengalami haid, kemudian dia berpisah dari suaminya, maka iddahnya dengan 3 bulan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Adapun wanita yang hamil, yang dia berpisah dengan suaminya, maka iddahnya sampai dia melahirkan kandungannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya mudah. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Iddah di dalam Islam secara umum terbagi menjadi 2. Ada hitungan iddah dengan quru dan ada hitungan iddah dengan bulan. Hitungan iddah dengan quru maksudnya adalah hitungan iddah dengan haid ya. Meskipun ada sebagian yang berpendapat quru artinya suci. Tapi yang paling mudah, ini pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan yang lainnya, bahwa quru itu paling enak hitungannya adalah haid, ya, haidnya istri. Iddah dengan hitungan quru dilakukan dalam beberapa kondisi. Artinya seorang wanita yang dia masih mengalami haid yang normal, kemudian dia terpisah dari suaminya, maka dia beriddah dengan quru, beriddah dengan hitungan haid. Dan ini terjadi dalam beberapa kondisi. Yang pertama adalah
bagi wanita yang telah dijimai oleh suaminya, lalu dia ditalak oleh suaminya, dan dia masih mengalami masa haid, maka iddahnya adalah 3 kali haid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya, hendaknya dia menahan diri beriddah thalathata quru, dengan 3 quru, dengan 3 haid. Kita tahu bahwa suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya terbagi menjadi 2, ada talak yang sunni dan ada talak yang bid'i. Talak yang sunni adalah talak yang dijatuhkan ketika istrinya suci dan belum digauli. Adapun talak yang bid'i adalah talak yang dijatuhkan ketika istrinya sedang haid. Ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan berbagai pertimbangannya, misalnya istri dalam kondisi suci, dijatuhkan talak oleh suaminya, maka dia berjalan sampai haid yang pertama. Ini quru yang pertama. Kemudian dia suci, kemudian dia haid lagi, maka itu quru yang kedua. Kemudian dia suci, dia haid lagi yang ketiga, itu quru yang ketiga. Setelah dia suci dari haidnya dan dia tidak dirujuk oleh suaminya, maka dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Itu yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua adalah wanita yang mengajukan khulu. Maka iddahnya dengan 1 kali haid. Kita tahu bahwa di dalam pernikahan ada 3 jalur yang bisa melepaskan ikatan pernikahan. Yang pertama talak miliknya suami, kemudian hulu adalah haknya istri, dan yang ketiga fasah, itu adalah kewenangan dari pengadilannya, dari penguasa. Apa bedanya antara talak dengan hulu? Talak dari suami, sedangkan hulu dari istri. Dan perbedaan yang paling signifikan, kalau suami mentalak istrinya, maka suami tidak harus meminta kembali maharnya. Tidak meminta kembali maharnya. Adapun ketika istri mengajukan gugatan cerai, maka istri harus mengembalikan iwat, yaitu mahar atau yang senilai dengan mahar yang dulu pernah diberikan oleh suaminya kepadanya ketika akad nikah yang pertama. Ketika istri mengajukan hulu kepada suaminya, maka iddahnya adalah 1 kali haid, bukan dengan 3 kali haid. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Rabi binti Muawwidh radhiyallahu taala anha, yang mengatakan ikhtala'tu min zauji. Aku mengajukan hulu dari suamiku. Tsumma ji'tu Utsmana, kemudian aku mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, fasa'altuhu madza 'alayya minal iddah. Aku bertanya kepada Utsman, apakah ada kewajiban iddah untukku? Faqala, dia mengatakan la iddatu 'alaiki illa an takuni haditsaka ahdin bihi. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, tidak ada kewajiban iddah padamu kecuali engkau telah jima dengan suamimu. Fatamkuthi hatta tahidi haidatan. Kalau engkau telah digauli oleh suamimu, maka engkau beriddah dengan 1 kali haid saja. Qala wa ana muttabi'un fi dzalik. Dan aku, kata Utsman, memutuskan ini seperti putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Maryam al-Mughaliyah, yang diputuskan kepada Maryam al-Mughaliyah, kanat tahta Thabit ibn Qais bin Syammas, yang dia dulu adalah istrinya Thabit bin Qais bin Syammas, faqtala'at minhu, yang dia ditalak, yang dia mengajukan khulu dari suaminya. Ini di antara dalil kalau wanita itu mengajukan khulu, maka iddahnya 1 kali quru atau 1 kali haid. Dan diriwayatkan pula dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan iddatul mukhtali'ah haidatan. Iddahnya wanita yang mengajukan khulu itu dengan 1 kali haid saja. Kemudian kondisi yang ketiga, wanita yang
beriddah dengan hitungan quru adalah wanita yang dili'an, maka iddahnya sama dengan wanita yang ditalak, yaitu dengan 3 kali haid ya, atau 3 quru. Jadi misalnya ada seorang suami menuduh istrinya berzina dan tuduhan itu dibawa ke meja hakim. Mereka dibawa ke pengadilan. Kalau suaminya tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, yang 4-empatnya melihat timba masuk ke dalam sumur, maka suaminya terkena had, terkena cambukan, terkena jilid. Kalau tidak, maka suami bisa lepas dari hukuman cambuk saat dia memberikan tuduhan kepada istrinya yang berzina, sedangkan dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka dia bisa selamat dari tuduhan dari hukuman had itu dengan cara li'an, yaitu sumpah saling melaknat antara suami dengan istri. Istri ketika dia mempertahankan bahwa dia tidak berzina dan suami tetap dalam tuduhannya istri berzina, maka setelah terjadinya li'an mereka dipisahkan. Dan pisahnya pisah selama-lamanya, tidak bisa menikah lagi. Maka wanita yang mengalami kondisi semacam ini dan dia terpisah dari suaminya, dia beriddah pasca keputusan dari pengadilan itu, dia beriddah selama 3 kali haid atau 3 quru. Kemudian yang terakhir, kondisi wanita yang beriddah dengan hitungan quru adalah wanita yang dipisahkan dari suaminya karena dia memeluk agama Islam sementara suaminya dalam kondisi kekufuran. Ada 2 orang yang non-muslim, istrinya masuk Islam, suaminya tetap dalam keadaan kufur, maka istrinya beristibra dengan 1 kali haid. Artinya ditunggu dia haid 1 kali, kemudian istrinya baru boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Karena ketika mereka beda agama, maka pernikahan mereka batal, kecuali suaminya segera menyusul masuk ke dalam agama Islam. Itu kondisi yang pertama, yaitu hitungan iddah dengan hitungan quru atau dengan hitungan haid. Ada yang 3 kali haid dan ada yang 1 kali haid. Kemudian kondisi yang kedua adalah iddah dengan hitungan bulan. Ada 2 keadaan wanita beriddah dengan hitungan bulan. Yang pertama adalah wanita yang ditalak oleh suaminya dan dia kondisinya tidak haid, baik karena dia belum haid karena usianya masih kecil, atau dia tidak haid lagi karena sudah menopause, maka iddahnya 3 bulan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Talaq pada ayat yang keempat tadi, Allah berfirman, fa'iddatuhunna 3 ashhur. Mereka beriddah dengan 3 bulan, ya, 3 bulan Hijriyah maksudnya. Kemudian kondisi yang kedua, wanita beriddah dengan hitungan bulan, yaitu wanita yang ditalak dalam kondisi mustahadhah. Wanita yang mustahadhah artinya wanita yang mengalami istihadhah, dia mengeluarkan darah bukan di waktu haid atau nifasnya. Jadi dari farjinya senantiasa mengeluarkan darah penyakit dan dia ditalak oleh suaminya. Maka dan dia termasuk wanita yang mutahayyirah, artinya dia tidak punya pegangan, maka iddahnya juga dengan 3 bulan. Karena tidak tahu kapan haidnya karena darah terus mengalir, sehingga dia pun beriddah dengan hitungan bulan. Kemudian kondisi yang ketiga, ada wanita yang beriddah dengan melahirkan kandungan. Yaitu wanita yang ditalak suaminya dalam keadaan dia hamil, baik itu talak roja'i, atau talak yang bain, talak roja'i talak 1 atau talak 2, atau talak bain talak 3, atau dia ditinggal mati oleh suaminya. Suaminya meninggal dunia, dalam kondisi hamil dia, maka iddahnya sampai dia melahirkan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq pada ayat yang keempat tadi, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Wanita-wanita yang hamil, iddah mereka ketika dia ditalak oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya adalah hatta yadhna hamlahun, sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian yang keempat adalah iddah karena wafat. Yaitu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya
dalam keadaan tidak hamil, karena kalau dia hamil maka mengikuti iddah yang ketiga tadi. Dalam kondisinya tidak hamil, baik itu dia sudah dijimai suaminya atau belum, baik itu dia masih kecil, belum haid atau sudah dewasa, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra." Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian yang meninggalkan istri, maka para istri hendaknya menanggungkan dirinya beriddah arba'ata ashhurin wa asyra. Selama 4 bulan 10 hari. Selama masa iddah wafat, istri tidak boleh keluar rumah. Kecuali dalam kondisi yang darurat. Istri tidak boleh berhias. Bagaimana disebutkan dalam hadis, la taktahilu wala tamassu tiban. Dia tidak boleh mengenakan celak mata dan tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Jadi kita ulang, iddah itu ada 4. Yang pertama beriddah dengan quru, dengan hitungan haid. Beriddah dengan hitungan bulan. Beriddah dengan melahirkan. Dan yang keempat adalah beriddah karena wafatnya suami selama 4 bulan 10 hari. Kemudian yang terakhir, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada kondisi perpindahan masa iddah. Yang pertama adalah berpindah dari hitungan quru menjadi hitungan bulan. Asalnya seorang beriddah dengan haid, kemudian berganti dengan hitungan bulan. Kapan kondisi ini terjadi? Yaitu ketika seorang wanita mengalami haid, dia sedang menjalani masa iddah dengan hitungan haid, dengan hitungan quru, lalu tiba-tiba dia tidak haid lagi. Jadi ada wanita yang hampir menopause, dia ditalak oleh suaminya, misalnya begitu, dia menjalani iddah dengan iddah haid, baru dapat 2 kali haid, 2 quru, tiba-tiba haidnya berhenti. Maka yang seperti ini, dia harus berpindah ke hitungan bulan. Dan dia mulai dari hitungan yang pertama. Hitungan awal. Jadi ketika haidnya berhenti, itu hitungan awal. Jadi yang 2 kali haid itu tidak dianggap. Kenapa? Karena tidak boleh menyatukan antara 2 jenis masa iddah. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi asalnya dia haid, kemudian tiba-tiba berhenti, maka berubah dari iddah quru menjadi iddah bulan. Kemudian kondisi yang kedua, berpindah dari hitungan bulan menjadi hitungan quru. Kapan ini terjadi? Apabila ada seorang wanita yang asalnya dia belum pernah haid, masih kecil dia. Dia menikah, kemudian dia ditalak oleh suaminya, dia pun menjalani iddah bulan. Ayo diambilin, Dek. Dia belum mengalami haid ya. Maka misalnya dia dapat 1 atau 2 bulan, harusnya dia 3 bulan, tiba-tiba darah haidnya keluar. Meskipun sesaat, maka dia harus berpindah dari hitungan bulan menjadi hitungan quru atau haid. Dan karena tidak boleh menggabungkan 2 iddah, maka dia pun mengulang iddah dari awal lagi. Jadi dia dihitung haid pertama, haid kedua, sampai haid ketiga suci, baru dia boleh menikah dengan yang lainnya. Adapun jika iddahnya dengan hitungan bulan selesai, lalu dia haid, maka dia tidak perlu mengulangnya. Kalau sudah selesai tidak mengulang. Jadi ketika di tengah-tengah dia menjalani masa iddah bulan, kemudian dia mengalami haid, maka iddahnya berubah. Wanita yang sudah tidak haid atau menopause, dan dia sedang beriddah dengan hitungan bulan, lalu tiba-tiba darahnya keluar ya. Dan darah ini benar-benar darah haid ya, meskipun agak langka ya kejadiannya, tapi mungkin terjadi. Misalnya wanita sudah sepuh, sudah menopause, dia beriddah dengan hitungan bulan, kemudian tiba-tiba darah haidnya keluar, maka berubah hitungan dari hitungan bulan menjadi hitungan quru, meskipun agak jarang terjadi ya. Lalu yang ketiga adalah perpindahan dari iddah karena talak berubah menjadi iddah karena wafat. Kapan terjadi? Ini terjadi ketika seorang wanita ditalak rajai oleh suaminya, talak 1 atau talak 2, dalam kondisi tidak hamil, dan ia pun menjalani iddah, masa iddah,
baik itu iddah hitungan quru, haid, atau iddah hitungan bulan ya. Lalu tiba-tiba suaminya yang mentalak tadi meninggal dunia dan dia masih dalam masa iddah. Maka istri ini pun berpindah dari iddah hitungan quru dan hitungan bulan, 3 quru atau 3 bulan, berpindah menjadi iddah wafat, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Kapan terhitungnya iddah wafat? Ya ketika suaminya meninggal dunia. Jadi iddah quru, iddah wafat, iddah quru, iddah bulan, semuanya kalah dengan iddah wafat. Adapun jika talaknya adalah talak bain, talak yang ketiga, maka iddah istri tidak berpindah. Karena talak bain itu sudah putus hubungan antara suami dengan istri. Ketika suaminya meninggal, maka istri tidak berpindah dari hitungan quru atau bulan menjadi hitungan wafat ya. Karena sudah terputus ikatan mereka berdua. Yang terakhir adalah perpindahan dari hitungan quru atau hitungan bulan menjadi melahirkan. Misalnya, ada seorang wanita yang sedang menjalani iddah dengan hitungan quru, haid, atau iddah dengan hitungan bulan. Dan ternyata tiba-tiba dia terbukti hamil. Maka dua iddah ini gugur kalah dengan iddah hamil. Artinya dia baru boleh menikah lagi setelah dia melahirkan kandungannya. Jadi hitungan quru, hitungan bulan semua terkalahkan dengan iddah terbesar, yaitu iddah melahirkan. Bahkan hitungan tadi ya, wafat itu ketika seorang wanita ditinggal wafat oleh suaminya dan dalam kondisi hamil, maka yang dimenangkan adalah iddah hamil, bukan 4 bulan 10 hari.